Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama terkait dengan mungkin ini ya, beberapa drama politik yang terjadi di Indonesia. Utamanya bagaimana pas Pampres yang membongkar rahasia Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka, teman-teman. Dan bagaimana Pak Luhut Binsar Panjaitan menyemprot para pengkritik yang hanya omon-omon tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Atau mungkin dalam artian gini, dia hanya mengkritik tapi ketika disuruh untuk menyelesaikan persoalan itu, ya dia pelangak-pelongok, teman-teman. Dan bagaimana penuturan dari salah satu TikToker yakni Auf Klarung yang sangat keren, sangat luar biasa bagaimana beliau menjabarkan drama-drama politik dari PDIP, teman-teman ya. Jadi jangan sampai Anda melewatkan videonya dan nonton sampai full. Oke teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi kita punya program sendiri, apalagi Bapak Wapres itu selalu menekankan kepada kita untuk selalu humanis pada masyarakat. Itu yang poin penting yang saya ingat. Kemudian selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Gitu, ya. Sebagai contoh ya, ini saya sampaikan contoh kalau mungkin Mas lihat sendiri kalau kita pergerakan kemana saja dengan menggunakan kendaraan, lampu merah kita selalu stop itu. Lampu merah, ya kendaraan kita tuh berhenti dan ngantri dengan masyarakat yang lain, selalu ngantri. Nah, dan tidak pernah pakai strobo, pakai lampu, kelap kelip dan lain sebagainya. Jadi memang jangan sampai mengganggu masyarakat, walaupun pejabat negara. Gitu. Jangan sampai mengganggu masyarakat, walaupun kita pejabat negara. Waduh, keren banget ya. Itu tadi rahasia yang dibongkar pas Pampres terkait dengan bagaimana pengawalan terhadap Mas Gibran, teman-teman ya. Kemanapun dan dimanapun Mas Gibran berada. Keren banget. How do you manage people? How do you convince them to follow your instruction? You can set up good policy, but how do you execute this policy? That's another issue. Can you execute this properly? Kebanyakan kita enggak. Hanya bisa kritik sana, kritik sini. Waduh. Hanya bisa kritik sana, kritik sini ya kan? Umur saya 77, 78 tahun depan ini. Tapi saya selalu berpikir supaya tetap kerja keras. Ya, dan itu disiplin. Kunci itu sebenarnya disiplin pada lifestyle kita. Kenapa? Buat kalian yang muda-muda itu penting. Jadi dari kecil, kalian sudah biasakan untuk hidup teratur. Saya mungkin salah satu perwira TNI yang mengikuti pendidikan di semua pasukan khusus. Itu yang mau saya bilang mystery of life. Hari ini saya Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Urusannya apa? Itu nggak ada itu. Tapi anything could happen. Jadi tergantung kamu sekarang gimana kau mau bawa hidupmu. Tapi at the end, saya tadi dengan Firman mana tadi deputi saya? Nah, Firman. Saya bilang sama dia, Man, hidup ini nggak usah susah-susah. Bagaimana kau tetap mengasah otakmu? Kau memberikan contoh, tauladan pada semua orang kiri kanan. Tapi kau nggak bisa sembunyi. Saya kan nggak bisa bohong sama Firman. Bagaimana saya mau bohong sama dia kalau saya terima uang atau ada orang yang hengki-pengki apa? Nggak mungkin lah. Dia tiap hari samping saya. Ada Seto, ada siapa, pasti tahu. Ya kan saya rasa malu. Saya harus kasih contoh Pak Firman. Jadi saya bilang sama Firman, Man, kuncinya cuma satu, Man, ketauladanan dan mau berbagi. Jangan selfish kamu. Karena Tuhan kasih sama kita itu semua. You don't know what's going to happen to you. Jadi kesaksian saya pada kalian yang muda-muda. Jadi if you want to do something for your country, for your own area, be professional. Ya. Dan jangan pernah kamu merasa bahwa hanya karena kamu semua. Semua apa yang saya capai dalam perjalanan hidup saya itu adalah karena teamwork yang bagus. Bukan karena saya. Saya ngerti apa ekonomi. Saya belajar. Tadi Pak Luhut ngomong kalau dia ikut semua pendidikan pasukan khusus ya. Tapi itulah mungkin teman-teman ya, beliau dapat berpikir cepat dan tepat. Karena kan di pasukan khusus dituntut untuk seperti itu ya kan. Dan bagaimana tadi Pak Luhut ngomong kalau ya disiplin yang utama. Kedua profesional. Nah ini pesan yang bagus. Waktu nanganin COVID, saya kan dibully banyak sekali. Ngerti apa itu orang mengenai COVID? Ya saya nggak ngerti, tapi saya ngerti manajemennya. Orang pertama yang saya telepon setelah presiden telepon saya, dia bilang, Pak Luhut, ini keadaan udah panu, Pak Luhut take over ya. Terus saya pertama telepon nih Firman nih. Firman baru masuk, Man,
Coba lihat tuh model-model ekonomi kau ini gimana nih ya, kita terapkan dalam penanganan COVID. Saya kasih kau 3 hari gitu untuk coba nyiapkan konsepnya gitu. Dia tawar 5 hari lah Pak, yang 4 hari gitu sampai itu tuh. Kemudian the few days later dia datang, dia kasih paparan. Oke, kerjain, kita pakai Google segala macam. Saya tidak paham kenapa mesti pakai Google, pakai NASA, pakai apalagi itu segala macam. Facebook segala macam. Rupanya kita untuk monitor gimana perpindahan penduduk. Dari situ saya belajar. Dan saya undanglah ahli-ahlinya. Kan saya tidak mesti jadi ahli itu. Saya undang Pandu Riono yang kritik saya habis-habis. Saya bilang, Mas Pandu duduk sini. Kita selesaikan ayo. Baru dia kelabakan. Nah, saya bilang, Anda ngomong-ngomong di luar, gampang aja sekarang menyelesaikan. Karena begitu Anda terjun di dalam, Anda akan lihat betapa ruwetnya masalah itu. How do you manage people? How do you convince them to follow your instruction? That's another issue. So you can set up good policy, but how do you execute this policy? That's another issue. Itu boleh aja orang ngomong hebat begini-begini. Can you execute this properly? Kebanyakan kita enggak. Hanya bisa kritik sana, kritik sini. Begitu dia terjun, begitu dia tertatih-tatih. Jadi saya titip sama kalian anak muda, bangun teamworkmu, pertajam otakmu, asah hatimu. Ya, kamu mau berbagi kalau kau dapat sesuatu. Waduh, Pak Prabowo ngegas nih waktu pidato di depan Erdogan. Jadi Presiden Prabowo hadir di acara KTT Developing Aid ke-11 yang digelar di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan pidato di hadapan Presiden Mesir Abdul Fattah, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, serta Presiden Palestina Mahmud Abbas dan sejumlah kepala negara lainnya. Nah, dalam pidatonya itu, Pak Prabowo agak ngegas waktu ngebahas soal kondisi negara Muslim. Ia mengkritik keras perpecahan yang terus-menerus terjadi di dunia Islam. Prabowo bilang bahwa meskipun umat Islam dunia mencapai 2 miliar jiwa dan memiliki sumber daya yang besar, tapi tetap tidak dihormati oleh dunia internasional. Salah satu sebabnya adalah ketidakmampuan negara-negara Muslim itu untuk bersatu, bahkan dalam menghadapi krisis yang menimpa Palestina. Prabowo menggambarkan betapa dunia Islam sering terpecah oleh konflik internal yang tidak hanya membuat mereka lemah, tetapi juga tidak bisa memberikan bantuan yang berarti bagi Palestina. Negara-negara Muslim hanya mampu mengeluarkan deklarasi dukungan yang kosong dan mengirimkan bantuan kemanusiaan yang tak pernah cukup untuk mengubah nasib saudara-saudara di Palestina. Bahkan dalam banyak kasus, bantuan tersebut datang terlambat ketika penderitaan sudah berada pada titik puncaknya. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa politik adu domba atau divide et impera adalah taktik lama yang terus digunakan oleh kekuatan imperialisme untuk memecah belah dunia Islam. Ia menyebutkan beberapa negara yang terus dihantui oleh konflik internal seperti Sudan, Libya, dan Yaman, di mana pemimpin-pemimpin Muslim saling bertikai satu sama lain. Prabowo pun menyerukan persatuan dan kerjasama di antara negara-negara Muslim. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, tapi tidak bisa melakukannya sendiri. Prabowo pun mengajak para pemimpin yang hadir untuk menyadari bahwa suara dunia Islam seringkali tidak didengar karena ketidakmampuan mereka untuk bersatu. Karena itu, bagi Prabowo, persatuan adalah kunci agar suara umat Muslim dapat didengar oleh dunia internasional. Waduh, ini keren banget tadi pesan dari Pak Prabowo ya. Dan pesan Pak Luhut tadi juga, di mana beliau mengatakan bahwa ya orang hanya bisa kritik di luar gitu. Orang hanya pandai kritik, tapi ketika disuruh untuk mengeksekusi, ya mereka kelabakan. Ya karena memang mereka tidak tahu teman-teman betapa rumitnya, betapa carut marutnya ketika orang menjadi pejabat gitu untuk menyelesaikan sebuah atau suatu urusan. Dan bagaimana tadi pidato yang sangat luar biasa dari Pak Prabowo ketika di KTT D8 di Mesir. Ya, beredar kabar ya bahwa ketika Pak Prabowo berpidato, Erdogan itu sempat keluar teman-teman, wall out lah gitu. Apakah Erdogan ini tersinggung ya kan? Jilid politisi julid. Satu drama belum juga tayang, muncul drama lain yang skenarionya kelihatan tidak matang dan seperti ditulis dengan terburu-buru. Inilah ciri khas partai yang selalu boros manuver, tergesa-gesa, reaktif, dan tidak sabaran. Ibarat orang menanam padi, belum juga tumbuh bulir sudah menanam jagung. Jagung baru tunas sudah menanam singkong. Panen enggak, kebunnya malah awut-awutan. Di Pilpres kemarin kondisi ini sudah terjadi dan tidak dijadikan pelajaran bahwa sebuah manuver harus disiapkan dengan matang, dimaintain dengan baik, dan ditunggu hasilnya dengan sabar, sehingga akan mendapatkan hasil dan dampak yang tepat dan teruji.
Bukannya royal membuat strategi ditumpuk-tumpuk, malah jadi kacau balau hasilnya. Orang yang nggak belajar dari pengalaman itu ada peribahasanya loh. Seperti keledai yang jatuh di lubang yang sama. Loh. Dan sekarang terjadi lagi. Pasca pemecatan Jokowi, bukan yang dipecat yang gelisah, tapi malah yang mecat yang galau dan salah tingkah. Bikin manuver show off ke media, ngerangkul mantan pacar anaknya Jokowi alias menantu gagal yang akhirnya Menantu cuma gagal. jadi olok-olokan netizen. Terus pasang strategi playing victim dengan menyebut kongresnya bakal diaut-aut dan partainya dimusuhi partai lain. Ibarat film bioskop, jumlah penonton sama ratingnya belum ketahuan, ini muncul lagi drama yang lain. Kelompok elit yang diwakili Deddy Sitorus dan kawan-kawan bikin konferensi pers dan membuat pernyataan bahwa pemecatan Jokowi dan keluarganya itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab moral. Deddy Sitorus dengan muka sendu menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia karena partainya sempat khilaf menampung dan menyediakan kendaraan politik bagi Jokowi, anak dan menantunya, yang kini berusaha dicitrakan sebagai public enemy atau musuh masyarakat karena dicap merusak konstitusi dan melakukan nepotisme. Sebentar, rehat ketawa dulu ya. Nah, kira-kira di manuver kali ini ekspektasi mereka apa ya? Kalau boleh menebak bebas, mungkin dengan konpres ini dampak dan manfaat yang ingin dihasilkan adalah: 1. Rakyat akan semakin sepakat bahwa Jokowi dan keluarganya bersalah dan layak diberi sanksi pemecatan oleh partai. 2. Mengusung dan mendukung Jokowi adalah sebuah khilaf atau kesalahan yang pernah dilakukan partai. 3. Partai benar-benar tidak menyesal memecat Jokowi dan keluarganya. 4. Rakyat akan semakin mencintai partai karena dianggap telah menyingkirkan keluarga laknat perusak konstitusi dan demokrasi. Loh, kayaknya gitu ekspektasinya. Itu tadi adalah tebakan bebas ya. Tapi kalau dalam pandangan saya, Deddy Sitorus CS ini bela-belain bikin konpres salah satunya ya karena melihat Jokowi kok anteng-anteng saja setelah dipecat. Padahal sebelum ini juga sudah diturunkan narasi-narasi yang gencar diposting di medsos bahwa Jokowi marah, Jokowi panik, pendukung Jokowi tantrum dan lain-lain. Mungkin narasi-narasi itu kurang manjur dan seperti biasa buru-buru bikin manuver yang lain lagi. Dan entah kalau yang ini juga meleset dari ekspektasi, bakal ada drama apa lagi yang bakalan semakin berjilid-jilid dan bakal semakin julid. Oh ya, mumpung ingat, buat yang suka ngata-ngatain orang kayak saya sebagai ternak Mulyono, maaf, cuma mengingatkan, yang namanya ternak itu biasanya kan binatang ya. Betul. Padahal Tuhan menciptakan saya sebagai manusia loh. Lah kalau menghina saya sebagai binatang, kan kalian menghina yang menciptakan saya sebagai manusia. Betul banget. Mosok Tuhan menciptakan saya sebagai manusia, kalian malah bilang saya ini ternak. Saya sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang menciptakan saya tersinggung, kan repot. Repot banget. Soalnya menjelek-jelekkan hasil karya cipta itu kan menjelekkan penciptanya toh. Semoga bermanfaat. Rahayu. Waduh, keren banget teman-teman ya. Itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik bagaimana penuturan beliau ini yang akun TikToknya Off Klarung terkait dengan drama-drama politik yang terus dimainkan oleh PDIP teman-teman. Dan bagaimana video awal tadi pas Pampres membongkar rahasia Mas Gibran, bagaimana pesan ataupun pengalaman dari Pak Luhut Binsar Panjaitan dalam menangani beberapa persoalan, permasalahan, dan bagaimana beliau melihat langsung seorang kritikus dipanggil dan disuruh menyelesaikan masalah ternyata tidak sanggup juga ya kan.
padahal dia selalu mengkritik dan segala macam. Ya, itulah teman-teman ya. Dan bagaimana tadi Pak Prabowo sedikit mengkritik negara-negara Islam. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.